Pesertanya Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Dian? alhamdulillah sehat. Mbak Maura, ini belum terdengar suaranya atau terlihat gambarnya. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam grup konseling melalui Zoom meeting bersama Datuk Fitra dengan judul Kemana Kamu Akan Melanjutkan Studi Muna. Jadi berdasarkan judul tersebut, maka grup konseling kali ini tentu berkaitan dengan segala permasalahan yang ditemui baik oleh anak maupun orang tua dalam menentukan arah pendidikannya selanjutnya. Dalam berbagai level, tidak mesti dari jenjang SMA ke perguruan tinggi, tapi bisa juga mungkin yang di bawah itu, seperti Mbak Maura, kalau saya tidak salah itu dari sekarang usianya kan 14 tahun ya, mungkin SMP ya, Datuk ya? Iya, SMP biasanya. Ya, itu juga boleh. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan tersebut bisa diajukan kepada Datuk. Jadi di sini mungkin kalau Bu Dian sudah tahu ya, saya. Jadi nggak apa-apa kan, yang baru tahu kan baru Miss doang. Saya kan belum tahu. Ya, jadi ya, sementara ini karena yang baru bisa bicara kepada kita adalah Bu Dian, ya mungkin Bu Dian bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian dari Lampung. Saya dulu teman SMA-nya Ibu Febrin. Teman sebangku. Oh, sebangku. Ya, Bu. Iya. Saya ibu yang bekerja sampai sekarang dengan 3 anak. Iya, ya saya tahu ada konselingan begini, saya tertarik karena saat ini saya itu kelas 2 SMA dan saya bingung mau mengarahkan kemana. Anaknya ada, Bu, sekarang? Ada ini. Oh ya, oke, siap. Nanti kita ngobrol ya. Anaknya namanya siapa? Namanya siapa, Dek? Namanya. Nama anaknya siapa? Siapa? Zahra. Oh, Zahra, oke. Zahra. Ya. Silakan. Ya, itu aja sih dari saya. Lampungnya di mana, Bu Dian? Lampungnya ya di Bandar Lampungnya. Oh, di mana Lampung? Dia di kotanya. Ya, saya ada rumah saudara di Mas Mansur. Wah, itu kalau kita bilangnya dulu Mas Brimob gitu ya. Brimob? Iya, Mas Mansur. Kok Brimob bukannya ini? Daerah Brimob Pahoman ya? Iya. Ya, dekat rel kereta dulu rumah. Nah, kan? Rel kereta, Ya, rumah saudara saya tuh dekat. Itu kakaknya papa saya. Oh. Dulu di situ ada Sanggar Tari Minang. Lupa deh ya, udah nggak inget. Dulu rumah saya dulu di situ, Datuk. Oh iya. Situ. Ya, rumah saya dulu di situ. Jadi itu kan kalau di dekat rel kereta itu kan ada rumah yang di pojok terus di kanan kirinya ada jalan gitu. Ya itu yang di pojok itu rumah. Oh, ya ampun. Itu benar, rumahnya yang di pojok yang di ya Allah. Tari Minang ya? Iya, Sanggar Tari Minang itu. Dari kapan tinggal di situ? Itu rumahnya, kalau kami memanggil beliau ibu ya, itu rumahnya ayah dan ibu gitu. Yang kakaknya papa itu ibu tuh kakaknya papa yang kedua kalau nggak salah. Jadi kalau ke sana, kalau ke Lampung bilangnya kemana, ke rumah ibu gitu. Kami dulu manggilnya tuh ibu. Rumahnya pas dibelokan itu benar. Yang kanannya ada 2 jalan kan, terus di seberangnya tuh ada rel kereta gitu kan. Iya, itu di situ rumahnya. Ini Mas ya.
Ini Mbak Maura atau ibunya Mbak Maura? Maaf. Ya ini kok belum muncul-muncul lagi, coba Enggak, buka. di sini sudah ada terlihat ini Mbak Mauranya sudah Ya, on cam, ada on cam gambarnya. sebelah. Belum nggak ada gambarnya. Sorry, ini Bu Titin ya? Oh alah, Bu Titin. Saya kira ini apa Mbak Titin. Barokallahu fi umrik ya. Oh, lagi ulang tahunnya hari ini ya. Waduh. Yang ke-17 kan? Ya, 17 pokoknya apa namanya, bikin senang aja gitu. Iya. Age is just a number ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bu Dian? Udah itu aja cukup. Ya. Oke. Oke. Bu Titin Maura pakai dark mode ini ya Bu Titin ya? Rada redup. Kelihatan soalnya. Wah, ada Pak Nur Hasan juga. Ini bisa tolong diterangin Bu Titin, ini soalnya tidak terlihat wajahnya, jadi seperti di acara-acara itu loh, wawancara itu. Bu Titin katanya ada trouble dengan suara tuh, Miss. Siapa? Bu Titin. Oh, Bu Titin ini offline dulu. Ya udah nggak apa-apa, ntar masuk lagi aja. Oke. Ini Mbak Maura bisa bicarakan, bisa on cam. Mbak Maura ini kelihatannya sudah hadir atau belum ya, atau baru online aja? Iya, baru masuk kayaknya, tapi belum Gimana suara? Kalau ada satu peserta lagi sebetulnya Datu, Bu Ani namanya, tapi beliau memang sejak awal itu sudah memberitahu bahwa kemungkinan beliau akan terlambat. Oh ya, oke. Kebetulan bersamaan dengan melakukan sesuatu yang lain gitu loh. Jadi ada pekerjaan apa sih, mungkin pendaftaran atau apa gitu, lupa. Iya. Oke, jadi gimana ini? Pak Datu mau langsung aja? Ya nggak apa-apa, kita mulai aja. Jadi gini, Bu Dian, Mbak Maura, Bu Titin, ini sebetulnya bukan webinar. Kalau webinar tuh mungkin nanti Pak Datunya bicara terus kita mendengarkan gitu ya. Kalau di sini karena ini adalah sebuah konseling, maka setiap orang nanti akan punya kesempatan untuk mengajukan permasalahannya apa, kemudian nanti dibahas oleh Pak Datunya, dan apa namanya, kita yang lain kalau memang bisa memberikan masukan boleh, jadi kita bisa saling sharing info atau pengalaman atau saran misalnya gitu, jadi itu semua terbuka. Tetapi aturan grup konseling ini sesungguhnya yang pertama adalah bahwa dalam grup konseling ini pemimpinnya adalah Datuk Fitra ini. Kemudian nanti kita bisa memulainya dengan doa bersama, mungkin nanti Datuk yang bisa memimpin doanya ya. Oke, siap. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Titin ya? Terima kasih. Ya, mohon maaf, mungkin saya bisa lanjutkan kembali untuk membacakan aturan grup konselingnya. Kemudian ini semua peserta, anak atau orang tua itu dapat menyampaikan keluhannya. Jadi kalau misalnya Bu Dian atau Mbak Zahra punya keluhan yang berbeda-beda boleh disampaikan. Jadi tidak perlu diwakilkan, satu-satu boleh ngomong gitu secara bergantian. Kemudian pada saat yang lain berbicara, maka yang selebihnya mohon untuk mendengarkan karena mungkin bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang lebih lagi daripada yang kita butuhkan sebelumnya. Setelah selesai, kemudian masing-masing boleh memberikan tanggapan. Jadi misalnya Bu Dian dan Mbak Zahra sudah curhat lah gitu ya. Kemudian nanti setiap orang boleh memberikan tanggapan jika memang ada. Dan begitulah seterusnya sampai semua keluhan itu bisa diselesaikan atau ditanggapi satu persatu. Nah, setelah itu nanti kalau sudah sesuatunya sudah selesai, maka grup konseling ini akan diakhiri dan kita akan mengakhirinya insya Allah pada pukul 11 siang. Jadi mungkin untuk menghemat waktu, kita bisa langsung memulai saja. Di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Febrin Anastasi, bisa dipanggil V atau biasa dipanggil V. Kalau Bu Dian biasanya panggil saya Feb gitu. Kalau Bu Titin biasa panggil saya Bu gitu.
Kemudian untuk pekerjaan sehari-hari, ya saya seorang ibu rumah tangga dan seorang freelancer, guru privat bahasa Inggris. Dan berikut ini saya akan membagi profil dari Datuk Fitra. Nah, kalau secara apa ya, casualnya lah gitu, itu Datuk Fitra ini adalah sahabat saya dan kita sudah berteman sejak tahun 2013 ya, Mas Ya. Fit. Sorry. Ya. Sebentar, ini aku share dulu. Ya. Monggo nanti ada yang mau lihat, ini adalah profilnya Datuk Fitra. Sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah. Bu Dian, Bu Titin? Ya, sudah. Oke, sebentar. Saya scroll dulu ya. Nih. Sebentar. Kita mulai dari fotonya yang diambil beberapa tahun yang lalu. Tahun berapa ini Mas Fit fotonya? Tahun berapa ya? Tahun 2008 kali. Oh, 2008. Waduh. Jadi masa pertumbuhannya cukup pesat ya, Mas Fit ya? 13 tahun. Oke. Datuk Fitra itu nama aslinya adalah Fitra Fatur Rahman, sarjana psikologi. Kemudian beliau ini sekarang statusnya sudah menikah ya, dengan 1 istri dan 3 anak. Bukan, jangan terbalik ya. Oke. Ibu Fitra itu bernama Lisliani. Kemudian anaknya ada yang bernama Salwa, Putri Hairunisa, Dina Rahmani Fairuz, dan Laila Nur Najmi. Beliau ini adalah alumni sarjana Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kalau dulu bukan waktu masuk dulu sudah jadi ini ya, Universitas Islam Negeri ya? Belum, dulu masuk di IAIN, keluar di UIN saya. Oh, begitu. Masih IAIN ya dulu ya? Dulu masuknya IAIN. Ya, monggo dibaca ini untuk pendidikan non formalnya. Kemudian pekerjaan beliau. Oke. Kemudian ini ada portfolio-nya, works experience-nya. Ya. Terbaca nggak? Saya terlalu cepat nggak? Jadi dulu rupanya pernah bergabung dengan Yayasan Kita dan Buah Hati ya? Datu ya? Ya, pernah. Kebaca kok, ini udah. Ya. Bu Dian, itu mungkin agak ini ya, apa, kacamatanya sudah harus diganti, Pak. Usir lagi, nih, udah kacamata udah 2 tahun. Faktor U ya. Sampai ini kayak kedua ini. Wah, susah bacanya. Ya, ini saya perlihatkan sekilas aja ya. Oke. Oke. Wah, ini banyak sekali ini CV-nya. Ya, ini bisa dijadikan bacaan sebelum tidur ini. Ya, oke. Sekarang word of life-nya, amanahku untuk membuat Anda semua sukses. Amin. Jika Anda mau. Jadi ada jikanya ya. Aku ada untuk memberi manfaat kepada sebanyak mungkin manusia dan alam semesta. Kebahagiaanku adalah ketika melihat, mendengar, dan merasakan keberhasilan dan kesuksesan bersama Anda semua. Oke. Saya rasa cukup ya untuk sharingnya. Bunda, entar Bunda jalan-jalan aja. Gimana ya, Pak? Oh, iya. Gimana? Ntar cek ini jam 2. Tapi ini mana rotasi? Mau ditunggu sebentar ya, ada sedikit kesulitan teknis. Ya.
Mohon ditunggu sebentar. Kayak udah kurang ini loh. HP terus. Ini Bu Ani. Halo, sudah terdengar? Sudah. Ya. Assalamualaikum, Bu Ani. Sudah bergabung. Waalaikumsalam. Punten lagi di jalan. Alhamdulillah, akhirnya sudah ditunggu sejak tadi kedatangannya. Ya, Bu Ani, mohon dibantu untuk memperkenalkan diri, Bu Ani. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nama saya Ani Widya Stuti, tinggalnya di Bandung. Apa aja ya infonya ya? Oh iya. Tinggal di Bandung, anak 3. Yang pertama sekarang mau kuliah. Yang kedua SMP, yang ketiga kelas 3 SD. Oh, oke. Aktivitas ibu rumah tangga. Itu Oh, aja. baik. Ada lagi, Bu? Udah itu aja. Oh, baik. Ya. Jadi hari ini Bu Ani, pesertanya memang karena ini grup konseling, kita tidak banyak pesertanya. Hanya ini kebetulan ada Bu Titin, ada Bu Dian, kemudian Ibu sendiri, dan ada satu Mbak Maura. Ini belum terdengar suaranya atau terlihat videonya. Di sini acaranya sebetulnya lebih casual gitu ya, Bu. Jadi karena ini grup konseling, jadi kita tidak yang formal sekali. Di sini sebetulnya sih acara curhat bersama. Temanya adalah mengenai kelanjutan studi putra-putri kita, dan dalam hal ini kita akan dipandu oleh Datuk Fitra. Beliau adalah konsultan psikologi pendidikan. Di sini saya hanya sebagai moderator lah begitu. Dan ini tadi semua masing-masing sudah memperkenalkan diri. Oh iya, Bu Titin belum ya? Bu Titin belum nih. Belum. Lupa saya. Dan Maura belum, Bu Ani juga belum. Oh iya, Mbak Maura ini soalnya belum keluar juga ya? Iya, belum. Iya, Bu Titin barangkali bisa memperkenalkan diri, Bu. Bu Titin masih di mute ya kelihatannya? Iya. Nggak terdengar. Nah, oke. Ya, terima kasih Mbak V. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Titin di Tangerang tinggalnya. Punya 2 anak, satu sudah kuliah, yang satu baru mau masuk SMA. Oke. Itu sementara mungkin. Oh iya, jadi mungkin saya bisa menambahkan Bu Titin ini juga teman saya, di mana beliau ini mungkin selain nanti ada pertanyaan, beliau bisa juga kita mintai beberapa pengalaman yang bisa di-share di sini, karena putranya sudah ada yang kuliah dan ada yang baru masuk SMA. Dan putranya yang kuliah itu di ITB ya, Bu ya? Iya, betul. Di jurusan apa, Bu? Teknik fisika. Teknik fisika. Melalui kalau kita dulu taunya PMDK ya, sekarang namanya apa ya? SBMPTN. SNMPTN. SMNPTN ya. Undangan Masuk ke ITB Teknik Fisika dengan SMNPTN. Oke. Baik, jadi kita memulainya dari siapa dulu ini? Datuk, dari Bu Dian. Ya, silakan siapa yang ingin cerita duluan. Oke, dari Bu Dian, kemudian Bu Titin, kemudian Bu Ani. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, bahwa ini peraturannya adalah masing-masing orang. Oh ya, Bu Ani tadi mungkin belum kebagian ya informasinya, bahwa aturannya adalah grup konseling ini dipimpin oleh Datuk Fitra, kemudian masing-masing orang, anak dan orang tua itu bisa mengajukan permasalahannya apa.
Setelah itu nanti Datuk Fitra akan membahas, kemudian setiap orang dalam grup ini boleh memberikan pendapat jika memang ada yang ingin disampaikan atau share info atau share pengalaman yang mungkin bisa dijadikan masukan juga untuk pertanyaan yang diajukan. Dan setelah itu baru setelah semuanya dibahas selesai, baru kita tutup acara ini. Nah, sekarang kita mulai, mungkin bisa dimulai dari Ibu Dian dan Mbak Zahra ya. Iya. Adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Setelah itu dari Bu Titin, dan selanjutnya kepada, kalau Mbak Mauranya sudah hadir, boleh Mbak Maura mengajukan pertanyaan, atau kalau tidak mau mendengarkan saja juga boleh. Kemudian dari Ibu Ani. Ibu Ani mungkin ke bagian yang terakhir karena datangnya paling terakhir. Jadi bisa dimulai dari sekarang ya Bu. Silakan Bu Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Anak saya kelas 2 SMA, baru naik kelas 2 SMA ini. Kebetulan memang daring ya, jadi emang belajarnya nggak maksimal. Nah, yang saya mau tanyakan itu gini, saya kan basic saya dari IPA, suami saya juga IPA. Nah, anak saya sepertinya dia genetiknya nggak nurun dari kami, mungkin dari uaknya atau siapa, dia lebih ke sosial sebenarnya, lebih suka bahasa, maksudnya dia ya dalam hal verbal, berbicara, bergaul, pintar. Cuman masalahnya dia kemarin waktu SMA dia ngambil jurusan IPA, mungkin anak-anak SMA lah, dia ada jaga gengsi atau gimana. Cuman oke lah dia so far masih bisa ngikutin. Cuman saya bingung nanti untuk penjurusan ke kuliah itu apa ya gitu. Apa perlu misalnya ada tes khusus sendiri untuk menentukan di mana bakat dia ini apa ya, lebih kemana. Kalau saya sih lihat lebih ke komunikasi atau jurusan sosial yang lain ya. Tapi tidak ke ekonomi lah, bukan itu. Lebih ke yang ya bicara gitu. Jadi solusinya gimana? Itu aja. Tapi kalau pertanyaan yang lain boleh nggak untuk anak yang kedua? Boleh, silakan. Ya, ini sedikit sih Mas masalah. Febrin, tolong dicatat ya. Ya, anak saya yang kedua itu umur 8 tahun, naik kelas 3 SD. Dari kecil dia itu lahir prematur. Lahir prematur 8 bulan sih, 8 bulan lebih. Tampaknya dia dari kecil tuh punya kelainan motoriknya agak lemah gitu. Tapi sekarang ini dia pertumbuhannya sudah agak bagus. Cuman ya itu dia agak berbeda dengan anak-anak sebayanya. Kalau saya sih pernah ke dokter anak sekali untuk disarankan untuk terapi dan sebagainya. Tapi saya nggak ikutin karena memang biayanya sangat mahal. Saya nggak bisa ikutin. Saya hanya saya coba untuk dia memelihara kucing, atau saya sering ajak bicara aja, dan sekarang agak lumayan. Cuman ya tetap aja dia belum bisa mengikuti seperti anak-anak lainnya. Dia tuh malu sekali, menarik diri dari sosial. Kalau saya baca sih itu namanya sindrom Asperger, tapi saya tidak bisa memutuskan itu atau iya atau tidak, kan yang bisa menyebut itu psikolog ya. Nah, maksud saya apakah dia tetap bisa bersekolah di sekolah umum? Ya, dia baru kelas 1 SD kan sudah ada COVID itu, jadi berhenti kan sekolahnya. Dan saya itu khawatir masalah kalau dia maju ke depan, nanti takut dibully temannya. Itu tuh bagaimana cara kita mengatasinya dengan cara kita sendiri lah gitu. Itu aja sih 2 pertanyaan itu, yang satu buat anak pertama saya, yang buat anak kedua saya. Itu aja, Pak. Ya, silakan selanjutnya. Siapa yang mau cerita? Atau Zahra sendiri mau cerita langsung? Ada yang mau disampaikan, Zahra? Enggak. Ya, halo. Iya, silakan. Saya Zahra. Iya. Sosialisasi dengan teman, tapi kalau misalnya sama orang baru tuh, baru ketemu sama orang baru, susah untuk ngomong. Tapi kalau udah ngomong aja, itu enak gitu. Jadi susah untuk ketemu orang, untuk bersosialisasi. Gimana? Ya maksudnya dia ini loh, kalau pertama kali ketemu dengan orang tuh dia gugup, susah sekali mau memulai pembicaraan atau malu. Dia agak sedikit insecure ya, kayak minder gitu, karena dia itu merasa dengan badannya yang gemuk dia
aku tuh nggak itu loh, aku sudah sering memberi ini, nggak masalah, gemuk, banyak orang gemuk, tapi dia tetap merasa yang agak muda, gitu. Itu aja ya. Ya. Udah itu aja. Oke, silakan. Jadi karena ini grup konseling seperti tadi saya sudah disampaikan oleh Miss P. Yang pertama, semua dipersilakan menyampaikan curhatannya dulu ya. Ya, Curhatannya apa gitu. Nah, tadi dari Ibu udah, dari Zahra sudah. Nanti berikutnya silakan antara Bu Titin, Maura atau Bu Ani ya yang mau menyampaikan apa yang mau disampaikan gitu, keluhannya atau ceritanya apa gitu. Nah, nanti setelah semuanya menyampaikan, dipersilakan memberikan tanggapan ke satu orang misalnya. Misalnya Bu Titin menanggapi Bu Dian, atau menanggapi Maura, atau menanggapi Bu Ani gitu. Jadi sekali tanggapan ke satu orang, bukannya nggak boleh 3 kali, tapi bergantian gitu, bergantian. Ya. Oke, bisa dipahami? Ya, sekarang silakan siapa yang mau. Bu Titin, ya silakan Bu Titin. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Datuk. Iya. Gini, kalau saya kebalikannya dari Bu Dian tadi ya. Saya bukan orang IPA, bukan orang IPS, saya nggak tahu ya, karena waktu zaman saya itu saya masih yang sekarang SMK mungkin ya, kalau dulu SPG ya, gitu. Nah itu saya nggak ngerti dulu. Taunya kalau jurusan IPA itu hebat, ya jurusan itu hebat. Kalau IPS itu karena dulu kan biasanya kalau penjurusan itu di kelas 2 ya kalau nggak salah. Kalau untuk di SMA. Iya. Nah, kelas 2 baru ada, itu pun ditunjuk ya kalau nggak salah dari guru gitu ya. Ke bawah berdasarkan nilai rapot baru ditentukan sama guru. Ya, itu kan. Jadi menurut saya dulu pandangan saya kalau IPA itu hebat. Nah, sekarang ini kan jurusan itu dari awal. Iya, kelas 1 udah masuk. Karena saya tidak tahu jurusan IPA IPS itu, jadi penjurusan itu saya serahkan sama anak saya. Jadi kamu mau passionnya di mana, silahkan ambil sendiri. Karena memang saya sama suami saya pun sama ya. Dulu dari suami saya tuh STM. Saya SGO ya, kalau guru olahraga malah jadi sama sekali nggak tahu. Jadi untuk penjurusan itu saya serahkan sama anak-anak. Apakah itu bagus atau tidak, mungkin mohon pencerahan dari Datuk. Karena yang sekarang ini mau masuk SMA ini juga agak galau kan, karena menurut saya IPA bagus deh gitu, tapi dia mungkin passionnya di IPS gitu ya, jadi makanya dia ngambil IPS. Mungkin sebaiknya gimana ya Datuk? Ini malah bentuk pertanyaan jadinya. Iya, justru kan maksud saya silakan menyampaikan pertanyaan dulu atau curhatannya apa gitu. Nanti dipersilakan juga kepada yang hadir di sini, peserta yang hadir di sini untuk memberikan tanggapan gitu ya. Ya, Miss Frey sendiri juga kalau mau memberikan tanggapan juga boleh-boleh aja gitu. Jadi sekarang sesi menyampaikan pertanyaan dulu gitu. Ya. Itu. Jadi pertanyaan saya itu apakah saya sudah benar atau belum? Karena saya menyerahkan kepada anak-anak sendiri. Karena dari kita orang tua kurang paham. Jadi menyerahkan ke anak-anak karena passion mereka ada di mana. Yang bisa merasakan itu anak-anak saya. Ya, yang jadi pertanyaan saya itu salah atau tidak? Oke, ya baik. Ditampung dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Oh ini Mbak Maura langsung nulis di chat nih. Assalamualaikum, sebelumnya mohon maaf nggak bisa nyalain kamera dan mic karena lagi di jalan sama keluarga jadi berisik. Saya mau tanya, kan saya sekarang sudah kelas 9. Jadi tahun depan akan masuk SMA, tapi masih bingung mau masuk IPA atau IPS. Sekarang saya juga masih bingung untuk kuliah mau masuk jurusan apa, karena pasti setiap bulan interest saya masih ganti-ganti. Saya minta tips dong gimana sih caranya biar tahu passion kita itu apa. Terima kasih. Oke. Baik, Mbak Maura sudah, kemudian berikutnya Bu Ani. Silakan Bu Ani menyampaikan pertanyaannya dulu.
Bisa Iya. buat. Baik, Ya, silakan. iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, saya ada apa namanya yang besar sekarang memang lagi proses kuliah ya Pak. Jadi ini Iya, iya. sudah jalan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelum SMA itu anak saya sudah tes psikotes ya untuk penentuan bakat gitu. Nah itu sejauh mana sih Pak hasil dari tes psikotes itu bisa mensupport gitu loh kita ketika menentukan pilihan jurusan gitu. Bisa dijadikan pegangan nggak gitu, dan saya bingung di situ kan ada apa namanya hasil-hasilnya ya untuk memetakan oh ini jurusannya maksudnya yang diambil baiknya ini itu saya bingung karena kan hasilnya cuman paling di seni tinggi gitu kan seperti gitu ya Pak hasilnya ya Pak, saya kurang paham cara bacanya. Nah itu gimana gitu, apakah itu bisa dijadikan patokan kita ketika kita menentukan jurusan untuk anak-anak. Terus yang satu lagi, anak saya yang kedua itu dari awal ini sudah kelihatan minatnya itu dia senang usaha bisnis gitu. Itu bisa dijadikan acuan nggak gitu? Buat kita untuk mengarahkan anak bidang apa yang akan diambil gitu. Dari sekarang tuh sudah kelihatan dia tuh semangat jualan, semangat pokoknya bikin bisnis itu semangat. Jadi saya kepikiran nanti ke depannya mungkin diarahkannya ke bidang ini gitu. Gitu aja Pak saya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Dian, anaknya Zahra, Bu Titin, Maura ya. Ini karena masih SMP, anak kita semua. Jadi panggilnya Maura aja ya, Maura deh, boleh. Sama Bu Ani. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah sekarang sebelum saya yang menanggapi, silakan mungkin dari Bu Titin atau dari Bu Dian atau dari Bu Ani ada ingin menyampaikan komentar atau pendapat atau saran terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing ya, disampaikan oleh masing-masing tadi. Jadi silakan memberikan tanggapan dulu dari masing-masingnya kepada yang lain secara bergantian gitu. Silakan, siapa yang mau menanggapi siapa gitu? Saya Pak sebentar ya. Kayaknya di 3 orang ini dari saya, Ibu Titin, Ibu Ani itu problem di semua masalah penjurusan. Ya. Nah, tampaknya perlu menurut saya ada maksudnya pertanyaan-pertanyaan kepada si anak. Jadi dari situ mungkin Bapak sebagai psikolog bisa menilai atau mungkin kalau lebih jauh lagi harus dilakukan psikotes tampaknya gitu ya Pak ya. Soalnya nggak bisa melihat secara garis saya sendiri, melihat keseharian anak saya misalnya Zara gitu ya. Saya hanya bisa melihat kamu lebih ke komunikasi, lebih ke bahasa, tapi kan saya nggak punya ilmu itu gitu loh. Jadi lebih butuh mungkin dari Bapak memberikan pertanyaan atau ya itu tadi psikotes untuk anaknya gitu, atau mungkin ada arahan-arahan bagaimana gitu. Memang yang namanya kita ibu rumah tangga walaupun dulu pernah sekolah, pernah kuliah, tapi tetap aja nggak punya ilmunya untuk melihat pribadi anak secara utuh ya, untuk masalah bakat ke jurusan mana dia nanti gitu. Saya takutnya misalnya hanya melihat secara kasar lah bahwa dia cocok di tes begini, ternyata dia punya bakat lain yang saya tidak tahu. Itu sih menurut saya. Menurut saya minta tolong langsung dibahas aja Pak. Oke, baik, siap Bu Dian. Mungkin ada tanggapan dari Bu Titin? Sepertinya sama. Karena Dari, terus terang aja saya banyak dibantu dari guru-guru BK ya, untuk di SMA-nya. Jadi saya kurang paham. Mungkin sama seperti Bu Dian. Oke.
Dari Bu Ani ada ingin menanggapi peserta yang lain? Cukup Pak, itu aja Pak. Cukup ya. Ya, secara umum saya menangkap maksudnya semua, utamanya bicara soal passion ya, passion anak ini apa gitu. Tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Bu Dian juga, Bu Titin juga sudah menyebutkan mengenali passion anak ya, karena kita orang tuanya tentu mengenali kesehariannya gitu. Passion itu adalah sesuatu yang mudah dan kalau itu diteruskan menjadi sesuatu yang excellent gitu ya. Jadi untuk menjadi excellent itu memang perlu latihan, memang perlu diulang-ulang gitu. Kalau tahap puncaknya excellent itu adalah create sesuatu, create something gitu. Misalnya kalau misalnya anak itu memang minat tadi misalnya bicara, komunikasi kan, Bu Dian kan tadi menyebutkan anaknya Zahra minat komunikasi. Nah, excellent-nya, puncaknya adalah misalnya dia bisa menjadi pembicara publik dengan teks yang dia buat sendiri misalnya. Misalnya dia ceramah sendiri dan dia menyusun teks ceramahnya sendiri gitu. Begitu juga yang lain, misalnya musik misalnya. Musik kalau misalnya dari kecil udah suka gonjreng-gonjreng gitu ya, suka pencet-pencet touch di keyboard gitu ya. Kalau di rumah ada keyboard, kemudian bisa menyesuaikan, bisa mengikuti, dia dengar lagu, kemudian dimainin sendiri bisa, padahal dia nggak pernah lihat notnya, nggak pernah lihat YouTube-nya gitu. Tapi dia dengerin, terus dia nyoba-nyoba di alat sendiri, bisa. Nah, itu berbakat seperti itu. Ya, ada 8 jenis kecerdasan. Nah, ada kalau komunikasi itu termasuknya verbal gitu ya. Kemudian ada kalau musik tadi ya musik, ada juga kecerdasan matematik gitu. Kemudian ada juga kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik itu kecerdasan gerak ya. Ada 8 jenis kecerdasan. Nanti mungkin bisa saya sharing artikel tentang jenis-jenis kecerdasan melalui Mas Febrin nanti ya. Dia lagi off dulu nih karena katanya lagi ada kendala di rumahnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang namanya passion sebenarnya mudah dikenali ya ibu-ibu. Ini nggak ada bapaknya cuma saya sendiri. Dikenalinya dari sesuatu yang mudah, sesuatu yang sering dilakukan oleh anak-anak kita. Dan kita melihat hasilnya bagus. Mewarnai misalnya, ketika dia mewarnai, warnanya pas dan tidak keluar garis walaupun dia masih TK misalnya. Ataupun buat garis misalnya dia bisa buat garis lurus. Nah itu salah satu ciri misalnya dia punya kecerdasan ruang bidang ya. Ruang bidang. Ada unsur matematikanya tapi lebih ke arah ruang bidang. Kalau ruang bidang itu untuk profesinya misalnya bisa menjadi desain interior misalnya atau desain produk misalnya. Jadi bisa merancang produk, bisa merancang ruang gitu ya. Jadi sederhananya gitu ya ibu-ibu kalau bicara mengenai passion, hal yang mudah dan hal yang bagus. Jadi anak mudah melakukan itu, anak senang melakukan itu dan hasilnya ada hasilnya gitu, ada hasilnya bagus. Gitu. Nah itu kemudian kalau dikembangkan dengan pendidikan, artinya dengan kursus atau dengan kuliah apalagi gitu ya. Nah itu menjadi semakin tadi yang saya bilang excellent. Excellent itu ukurannya apa atau indikatornya apa? Puncaknya ya tadi create something dari sesuatu yang dia suka itu gitu. Menciptakan sesuatu gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi dengan pertanyaannya Mbak Zahra ya, anaknya Bu Dian, semua orang seperti itu. Semua orang kalau dengan orang baru jarang yang langsung connect, yang langsung akrab, yang langsung ramai gitu. Itu jarang. Ada, Pak. Hah? Tapi ada memang yang ada langsung. Betul, ada paling 1-2 ya. Itu pun termasuk kecerdasan interpersonal ya. Oh, namanya interpersonal ya. Ya, interpersonal. Anak saya yang kedua salah satu kecerdasannya itu. Misalnya kita lagi kondangan kemana gitu ya. Saya mah lagi antri makanan sama mamanya. Atau dia udah ketemu aja tuh anak yang seumuran dia gitu.
udah ngajak ngobrol, udah ngajak main, atau udah terus dia datang, wah tadi kenalan di sana ada itu namanya si ini siapa gitu misalnya, namanya Ina misalnya gitu. Oh yang mana itu? Terus dia dada gitu, nunjukin tuh lah anaknya gitu. Itu anak saya seperti itu gitu ya. Jadi dia punya kecerdasan interpersonal yang bagus gitu ya. Itu memang betul Bu ada. Cuman secara umum ya tadi, secara umum orang pasti tidak langsung mencair, tidak langsung bicara cuawaan gitu ya, nyablak apa segala macam. Kalau orang baru pasti lihat-lihat dulu gitu kan. Ini orangnya gimana, ini enaknya diajak bercanda dan seterusnya gitu. Jadi itu alami, itu wajar, santai aja, nggak usah dibawa. Ini gimana ya Pak? Ya biasa saja, itu masih kondisi yang wajar gitu ya. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari keadaan itu gitu. Mungkin gini Pak, masa remaja ya. Jadi ya. dia iri melihat temannya yang dengan mudah bisa bergaul dengan orang gitu, itu aja. Jadi dia tidak menyadari kalau maksudnya pribadi setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Iya betul. Jadi Zahra nggak usah memaksakan diri juga, nggak usah iri juga gitu. Karena setiap orang berbeda, setiap orang unik, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nggak apa-apa untuk memilih-milih teman, justru bagus ya memilih-milih teman. Dalam arti teman yang bisa cocok ngobrol, nyambung gitu kan. Yang lebih lagi misalnya yang yang ibadahnya bagus, yang belajarnya bagus gitu. Karena masa remaja akan sangat dipengaruhi oleh temannya gitu. Iya. Gitu. Jadi santuy aja, nggak usah wah dia temannya banyak ya biarin aja, emang dia temannya banyak terus kenapa gitu kan. Saya pilih teman 1, 2 cukup gitu. Buat saya ini teman saya. Kenapa saya pilih ini? Ya misalnya karena oh iya dia baik, dia ngomongnya enak, bahasanya baik, bahasanya santun gitu kan. Terus sekarang kan anak-anak remaja kan bahasanya ya katakanlah sembarangan apa segala macam gitu kan. Gitu. Jadi ya istilah anak sekarang bahasanya nggak ada akhlaknya gitu kan. Akhlakles gitu kan. Ya artinya ya justru itu di situ pentingnya memilih teman gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu iri, jadilah diri sendiri gitu. Untuk Zahra. Ya. Iya, sip. Nggak ada yang salah dengan Zahra gitu. You are normal seperti anak perempuan lainnya gitu. Iya. Biasa saja gitu. Nah ini juga tadi sama ke Maura ya, ke adik kita nih Maura. Sama arah pertanyaan sama tentang interest, tentang passion gitu ya. Saya sendiri dulu juga waktu SD cita-citanya, waktu kelas 4 SD, saya cita-citanya jadi ustadz, jadi guru agama. Karena apa? Karena saya melihat guru agama saya, ustadz saya di SD pada saat itu, orangnya lucu, orangnya kalau menerangkan pelajaran tuh menyenangkan, menarik gitu ya. Saya jadi, enak juga nih, namanya Pak Husen. Beliau sudah nggak ada, udah almarhum ya. Beliau orang Palembang gitu. Terus, tapi kalau nyubit, wah itu kecil. Mungkin ibu tahu ya, cubitan zaman dulu yang dicubit kecil terus diputer gitu. Wah itu kalau dicubit mah bisa biru-biru, ungu-ungu gitu kalau dicubit beliau gitu. Nah, ya tapi pada saat kelas 4 SD itu saya pengen jadi ustadz gitu ya, jadi guru SD. Nah kemudian beranjak besar, naik kelas dan seterusnya, SMP sekitar saya ingat yang sangat ingatan saya tuh sangat kuat ingatan saya di kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP saya ingin jadi arsitek gitu. Saya kemudian menjadi tertarik dengan bentuk-bentuk bangunan, dengan warna-warnanya, dengan bentuk-bentuknya yang kadang aneh, kadang lucu, kadang unik gitu ya. Kemudian saya cari, dulu belum ada internet, dulu baru ada majalah gitu ya. Saya cari di majalah di ya mungkin ada tabloid gitu tentang bentuk-bentuk rumah dan warna-warninya gitu. Nah, tapi kemudian dengan berjalannya waktu, ketika saya dulu nggak aliyah, saya dulu ke pesantren, terus dari pesantren cuma 1,5 tahun, terus ke ke aliyah ya, ke aliyah swasta. Nah di aliyah juga berubah lagi tuh arah pikiran saya mau jadi apa ya enaknya gitu. Saya yang entah kenapa berubahnya saya juga nggak ingat ya, tapi yang jelas saya mengalami perubahan-perubahan itu.
Kemudian di SMA saya ketemu dulu, mungkin ibu-ibu pernah apa namanya, nggak tahu masih ada atau enggak ya sekarang majalah Kartini, majalah Oh iya. Femina gitu ya. Saya baca rubrik-rubrik konsultasinya di situ. Saya baca, terus saya baca asalnya, ini orang yang nulis surat ini dari mana, jauh-jauh Bu nulisnya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan gitu kan. Saya mikir, ini kan yang ditanya ini, si psikolog yang ditanya di majalah ini kan tinggalnya di Jakarta gitu ya. Terus si yang bertanya ini tinggalnya jauh-jauh, ada yang di Surabaya, ada yang di Kalimantan gitu. Tapi kok dia bisa jawab ya gitu. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ini, dan nggak pernah tatap muka, lokasinya berjauhan. Tapi kok bisa jawab, oh ini apa nih ilmunya gitu. Saya mencari tahu gitu. Kemudian ketemulah, oh ternyata ilmunya psikologi. Ya. Kemudian saya cari gimana kira-kira kampus yang ada psikologi gitu. Ya selain alasan yang alasan yang minusnya gitu ya, alasan minusnya adalah nggak suka matematik misalnya. Saya cari jurusan yang nggak ada matematikanya apa gitu. Ternyata di psikologi matematiknya malah lebih sangar gitu ya. Matematiknya iya betul, matematik di psikologi itu lebih luar biasa gitu ya. Artinya dia bicara statistik gitu kan. Jadi kalau menghasilkan alat-alat tes itu yang psikotes itu proses menghasilkannya melalui metode-metode statistik gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar pertanyaan, tapi pertanyaan itu kemudian diberi skor, diberi nilai, kemudian yang skor dan nilai itu diolah sedemikian rupa sehingga ditemukanlah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian ada kategorinya gitu. Ya kayak misalnya IQ, misalnya kepribadian dan seterusnya, kemudian ada penggolongan-penggolongan. Itu semua prosesnya menggunakan statistik. Jadi dalam psikologi ternyata statistiknya lebih luar biasa gitu. Yang tadinya malah saya hindari karena nggak suka gitu ya, karena kurang minat, kurang mampu juga gitu. Tapi ternyata malah di psikologi saya ibaratnya malah dijejelin pisan gitu ya, malah disuapin benar-benar tentang matematikanya, tentang statistikanya. Jadi untuk semua ya silahkan dieksplor, digali gitu ya. Passion, minatnya apa? Passion atau minat itu apa? Yang mudah, yang menyenangkan, yang menghasilkan gitu ya. Yang bagus hasilnya gitu. Nah, itu kemudian ditengauni. Beberapa hari yang lalu saya juga diskusi dengan mamanya anak-anak, dengan istri saya. Berikutnya juga dengan teman saya tentang antara minat dan proses membahas minatnya atau mengerjakan minatnya gitu. Misalnya begini, orang yang punya bukan minat, bakat, orang yang punya bakat suara bagus misalnya, punya bakat suara bagus, kemudian dia melatih proses olah suara, olah vokal dan seterusnya. Nah, kemudian jadilah ya entah itu penyanyi, entah itu vokalis atau apapun gitu ya, yang menghasilkan suara yang bagus. Itu bisa jadi gitu. Tapi ada orang yang saya juga diskusi dengan teman saya, punya bakat misalnya. Teman saya mengatakan dia punya bakat intrapersonal, punya kemampuan untuk merenungkan sesuatu gitu ya, di dirinya sendiri. Atau bahasa lainnya, atau sekarang juga ada istilah indigo gitu ya, merasakan sensasi sesuatu atas yang tidak terlihat oleh mata biasa misalnya. Itu kan salah satu jenis kemampuan intrapersonal. Nah, tapi itu nggak diasah sama dia, nggak diolah. Ya akhirnya tetap begitu saja gitu. Nah, jadi antara bakat dan proses mengerjakan bakat itu gitu. Jadi kalau bicara passion adalah ya tadi bakat atau kesenangan yang menyenangkan gitu ya. Nah, kemudian sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari yang dilakukan secara menyenangkan itu gitu. Nah, di situ yang namanya passion atau bakat tadi ya, atau interest tadi. Nah, maka jurusan kuliah, jurusan SMA, IPA atau IPS ini juga berhubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang Maura misalnya di sini, kalau misalnya minatnya interestnya masih ganti-ganti, ya nggak apa-apa. Kan tadi saya juga menyampaikan kondisi saya dulu juga seperti itu.
berubah-ubah. Tapi kemudian terus mencari kecocokan diri. Terus yang cocok apa nih, yang fit apanya di saya gitu. Terus kemudian digali terus, dieksplor terus, sehingga kemudian menemukan muaranya gitu. Kalau secara alamiah seperti itu melakukannya. Kalau mau melakukan psikotes ya bisa juga gitu. Tapi saya tidak membidangi itu. Kalau misalnya mau nanti saya bisa berikan referensi untuk pengetesan. Saat ini kan udah apa-apa online gitu ya. Saat ini ada beberapa rekan saya yang bisa melakukan itu. Nanti kalau misalnya mau melakukan psikotes online untuk mengetahui bakat tadi, untuk mengetahui rencana ke depan bagusnya seperti apa, bisa menggunakan psikotes itu. Gitu. Nanti informasinya bisa saya berikan ke Miss Fei ya untuk informasi psikotesnya. Termasuk juga di Lampung saya ada rekanan di sana. Tapi kalau online kan sebenarnya sama kayak sekarang ini. Saya di Pamulang, Bu Titin di Tangerang, kemudian di Lampung, Bu Ani dan Dek Maura ini lagi di jalan malah gitu kan. Jadi kalau online kan bisa di mana saja sebetulnya. Silakan mungkin ada tanggapan lain, kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Datuk, Iya. kalau anak saya kebanyakan kan di itu ya, di akademik ya. Ya. Enggak, kegiatan fashionnya itu ada di mana? Itu gimana? Baik. Oke, tadi saya mau menyampaikan ini. Terima kasih Bu Titin diingatkan. Yang juga penting untuk melihat potensi untuk diarahkan ke depan adalah nilai. Jadi ya nilai rapot. Perhatikan aja nilai-nilai rapot anak kita yang kondisinya bagus. Ya sebutlah misalnya angkanya 8 ke atas. Ya, angka 8 ke atas itu kan ya kita semua sepakat lah angka 8 ke atas itu nilai yang bagus gitu kan. Nah, coba perhatikan lagi di anak-anak kita dari SD-nya, dari kelas 1 SD-nya itu nilai yang bagusnya apa gitu ya. Di pelajaran apa. Nah, karena kalau bicara profesi itu bukan hanya dari satu mata pelajaran, tapi gabungan dari beberapa mata pelajaran. Nah, kalau misalnya memang diperlukan, bisa difoto gitu ya. Difoto nanti dikirim ke Miss Febri, nanti dikirim ke saya. Kira-kira punya potensi apa dari nilai-nilai dari SD tersebut gitu. Untuk anaknya Budian tadi ada yang kelas 1 ya Bu? Kelas 3 yang mana? Yang gede apa yang kedua? Tadi yang Ibu tanyakan yang mana? Yang kelas 1 SD? Yang pertama udah terjawab sih kayaknya. Ya. Pertama tuh kan Mas saya bingung untuk penjurusan kuliahnya nanti. Ya. Saya tuh lebih berharap, lebih nyatanya maksudnya ikut psikotes untuk menentukan dia ini bakatnya di mana. Terus yang anak kedua itu yang dugaan saya dia itu sindrom Asperger karena dia bukan autis. Autisnya enggak disebut autis ringan lah, disebut Asperger. Sindrom Asperger itu yang menangani psikolog klinis, Bu. Gitu. Bukan psikolog pendidikan. Jadi beda Pak ya? Beda, psikolog klinis. Jadi kalau misalnya mau, ya boleh nanti saya berikan informasinya melalui Mas Febri. Nanti tolong diingatkan aja gitu ya. Tolong beri lagi Mas Febrinya untuk info klinis anaknya gimana gitu. Nanti ada pemeriksaannya Bu, tapi itu nggak bisa online, saya kira harus langsung ketemu gitu ya. Iya, Pak. Mungkin nanti saya bisa cari dulu psikolog klinis anak yang bisa menangani di Lampung siapa, nanti saya cari rekanan saya di sana. Terus Pak, saya secara umum kedua anak saya yang perempuan itu seperti kurang percaya diri gitu Pak. Itu ininya apa ya Pak? Walaupun memang harus ditumbuhkan dari kecil ya. Maksudnya apakah saat ini masih bisa dibentuk untuk lebih percaya diri? Itu gimana caranya Pak? Saya mau tanya dulu, anak Ibu keluar sendirian berani nggak? Keluar rumah sendirian? Keluar rumah sendirian kayaknya kurang deh. Ketika mereka kecil, apalagi yang nomor 1 itu takut sekali. Tapi kalau sekarang sudah berani. Terus yang kedua, anak yang kedua yang saya bilang sindrom tadi, itu
ya saya lebih ke apalagi percaya diri ya untuk bertemu dengan orang asing dia sangat menghindar gitu. Nah iya, Entah- jadi itu indikator sederhana. Kalau bicara soal percaya diri, itu perkara latihan ya Bu. Jadi perlu dilatih. Berlatihnya bertahap dari sedikit gitu. Misalnya keluar rumah jarak semeter, keluar rumah jarak 5 meter dan seterusnya gitu. Jadi ada latihan-latihannya gitu. Dan itu kalau dilatih secara online juga cukup sulit gitu. Itu harus bertemu. Pengarahan aja Pak. Maksudnya iya, pokoknya tadi latihan-latihan percaya diri. Misalnya keluar rumah sendiri gitu. Keluar rumah sendiri gitu. Oh, itu sudah disebut percaya diri ya Pak kalau bisa keluar rumah sendiri ya Pak? Iyalah. Kan dia berjalan dengan keadaan dia sendiri. Iya. Ya kita nggak mungkin melepas sekilo gitu kan. Wah, itu mah udah ibunya nanti yang panik gitu ya. Ya, yang lebih jauh lagi gimana cara meningkatkan ini dia Pak, sosial dia. Ini soalnya yang kedua kan rada bermasalah dengan sosial. Dengan orang, kalau orang asing maksudnya tidak dikenal gitu. Ya. Gimana sebenarnya Pak? untuk orang asing kan untuk kondisi saat ini juga istilahnya tuh ngeri-ngeri sedap ya Bu. Kalau dilepas begitu saja ya kita tahu sendiri lah berita di grup WA, berita di internet segala macam gitu kan. Nah, itu Pak. Mengerikan gitu. Tapi kalau misalnya nggak dilepas juga anak kita nggak bisa kenal siapa-siapa gitu kan. Jadi itu memang pertama diberikan dulu rambu-rambunya Bu. Siapa orang lain yang boleh, siapa orang lain yang nggak boleh gitu. Nah itu penting gitu. Artinya kalau orangnya begini ini boleh gitu, bicaranya baik dan seterusnya. Tapi misalnya orangnya kalau udah apalagi sekarang ada kasus-kasus pelecehan seksual pada anak gitu kan, pedofilia gitu. Iya Pak. Nah itu juga perlu diinformasikan Bu gitu. Karena anak nggak ngerti gitu. Anak nggak ngerti dengan keadaan-keadaan itu. Jadi rambu-rambunya dulu disampaikan gitu. Nah, rambu-rambunya disampaikan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Nah, baru kemudian ya dilatih gitu. Dilatih misalnya ketemu dengan temannya ibu, misalnya gitu. Dengan temannya bapak dan seterusnya gitu. Dengan lingkungan saudara yang lebih luas misalnya. Dengan tetangga kanan kiri gitu. Nah, dimulai dari situ gitu. Latihan-latihan untuk bersosialisasinya. Baru kemudian ke orang yang lebih luas lagi. Jadi lingkaran sosial pertama itu kan di keluarga. Kemudian ke keluarga besar, baik di keluarga besar ibu atau di keluarga besar bapaknya. Gitu. Nah, itu mulai ngobrol, salim gitu kan. Dan seterusnya gitu. Misalnya ada acara keluarga gitu. Nah, lebih ini lagi kalau saudara misalnya mungkin rumahnya berjauhan, yang paling dekat kan tetangga. Gitu. Yeah. Bermain ya nggak tahu kalau di Lampung anak ibu udah cukup kenal belum dengan tetangganya. Kalau ya, ternyata betul. Tinggal di komplek yang agak sepi ya. Jadi anak-anaknya itu sedikit sekali ada di bagian komplek atas dan di bawah itu nggak ada anak-anak. Jadi dia itu ya dikit ya. Jadi ada juga di lingkungan saya kan suka menitipkan ke kakak saya di sana. Sebenarnya banyak anak-anak. Nah mereka itu pengen berkenalan dengan anak saya. Ketika dipanggil namanya aneh gitu, dia nggak mau main. Nah itu Pak yang jadi masalah. Dia tuh padahal temannya sudah ngajak. Dia hanya mau bermain dengan adiknya di rumah, nggak mau keluar. Iya, artinya sama seperti percaya diri tadi Ibu, memang perlu latihan gitu ya. Memang perlu latihan. Jadi tidak bisa serta-merta gitu. Dilatihnya dari yang dekat secara bertahap gitu. Nah, kalau misalnya memang tadi Ibu bilang ada di komplek atas gitu ya, ya berarti memang harus main ke sana gitu. Diajak ya. Ya kan nggak mungkin mereka yang dipanggil ke rumah Ibu gitu kan. Atau mungkin dari Bu Titin atau Bu Ani bisa sharing pengalaman terkait percaya diri dan sosialisasi. Karena kan kita grup konseling, bukan saya satu-satunya narasumber di sini gitu. Silakan mungkin Bu Titin atau Bu Ani mau berbagi pengalaman tentang percaya diri dan sosialisasi.
Hmm. Apa ya tentang percaya diri? By the way, jam 11 ini. Iya, Habis. gimana nih? Kita kan kesepakatannya sampai jam 11. Udah selesai nih waktunya. Iya, kalau ada yang mau menanggapi, silakan mungkin dari Bu Titin mau menanggapi Bu Dian atau Bu Ani, atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Tadi yang mengenai apa? Percaya diri dan sosialisasi. Untuk enggak akademik itu, jadi kita menentukan jurusan itu dengan nilai yang dia bagus itu ya? Iya, dengan nilai-nilai yang dia miliki dari SD. Dari SD itu bisa dikatakan ini apa namanya? Potensi. Dia di situ gitu. Iya, potensi Bu. Potensi anaknya di situ. Ya karena kan masih kelas 1 SD, dia belum belajar banyak hal, tapi dia udah belajar di satu hal dan di situ nilainya bagus. Nah, penjelasannya Pengalaman saya malah ini, Datuk. Anak saya sebenarnya kayak di hitung-hitungan ya, matematika sebenarnya bagus juga, tapi dari SD juga bagus gitu ya. Tapi tetap dia bersikeras untuk masuk yang tidak ada hitungannya seperti Datuk tadi, yang tidak ada hitungannya gitu. Ya. Itu gimana? Nggak apa-apa mungkin ya atau gimana? Nggak apa-apa Bu. Ya kan tadi saya bilang kalau matematik itu kan hanya satu, yang lain apa coba, gitu loh. Jadi ternyata setelah saya pahami tidak ada jurusan kuliah yang tidak ada matematiknya. Ya semuanya berhitung. Semua jurusan kuliah ada matematiknya gitu kan. Termasuk sastra pun ada gitu loh. Sastra yang nggak ada urusannya sama matematik tuh belajar statistik juga gitu. Iya, padahal kalau kayak saya gitu, kalau dia bisa IPA gitu ada kebanggaan tersendiri gitu. Ya. Tapi ternyata passionnya lain ya. Ya sekarang begini Bu, orang-orang besar seperti Mark Zuckerberg gitu kan. Terus siapa yang punya Microsoft? Bill Gates. Bill Gates gitu kan. Mereka kan orang-orang yang gagal kuliah semua. Tapi kan kemudian mengeksplor dirinya. Gitu. Jadi artinya betul tadi yang disampaikan atau dipertanyakan ibu-ibu ini, passionnya apa gitu. Passionnya tadi yang mudah, yang menyenangkan dan menghasilkan gitu. Kalau anaknya Bu Titin apa tuh kira-kira? Melakukan apa yang dia suka melakukannya, dia mungkin sampai lupa waktu melakukannya dan menghasilkan itu yang penting tuh itu. Jadi bukan cuma sekedar main game. Oke, main game bisa disebut berikutnya gitu. Tapi faktanya Bu, orang main game juga bisa dapat duit kalau misalnya memang serius banget gitu. Tapi bicara serius banget main game, tanya modalnya, dia modal habis berapa? Komputer untuk game itu minimal 15 jutaan Bu. Iya. Tapi kan sama aja kalau misalnya bicara kuliah juga uang kuliah berapa? Jadi artinya kalau misalnya memang mau serius di situ, ya silakan dibicarakan antara orang tua dan anak gitu. Walaupun misalnya passion kamu di game dan kamu memang benar-benar serius mau di game, oke, ibu biayai dan harus jadi misalnya gitu. Jadi transaksinya harus begitu. Gitu. Ya kalau misalnya, tapi bapak nggak yakin, tapi ibu nggak yakin misalnya, ya ibu bisa ungkapkan alasan tidak yakinnya apa gitu. Alasan keberatannya apa misalnya. Jadi anak-anak sekarang kan udah seperti itu. Dulu malah ada cita-cita jadi YouTuber gitu. Kan nggak ada dulu cita-cita jadi YouTuber. Atau jadi vlogger. Mana ada dulu cita-cita jadi vlogger. Tapi faktanya sekarang jadi YouTuber dapat duit. Dapat duit. Ya kan? Nah gitu. Jadi sekarang dikompromikan antara anak dan orang tua mengenai passion gitu. Yang mudah, yang menyenangkan, dan khususnya yang menghasilkan gitu. Baik untuk anaknya sendiri, ya lebih baik lagi untuk lebih banyak orang, bermanfaat lebih banyak orang gitu. Begitu. Ada lagi mungkin tambahan atau yang ingin dibahas atau yang ingin ditanyakan?
dari Masih ada pertanyaan atau mungkin tanggapan dari Bu Ani atau Mbak Maura? Mohon maaf, ini saya baru kembali lagi, ada keperluan sedikit. Sudah cukup jelas barangkali, Bu Dian? Ya, Bu Titin? sudah cukup. Cukup jelas. Nah, alhamdulillah jadi saya lebih tenang Datuk, karena tadi dilihat dari akademisnya ya. Karena passion anak saya sepertinya saya sendiri tidak melihatnya. ya Tapi dari akademiknya dia sudah sesuai lah sama yang mereka inginkan. Sudah Ya. di jalur yang tepat gitu ya, Bu ya? Ya, ini cerita sedikit lagi. Saya punya teman sekelas, kemudian dia nikah. Nah, suaminya itu sejak selesai S1-nya sama di UIN juga sama saya, nggak pernah kerja. Suaminya nggak pernah kerja. Jadi dia ngapain? Nyari beasiswa. Jadi beres S1 lanjut S2 di Perancis. Beres S2 di Perancis langsung S2 ke Belgia apa kalau nggak salah. S3 di Sekolah Belgia. terus ya? Sekolah terus. Dari S3 di Belgia, langsung ambil postdoktoral. Bu, kita aja S3 udah puyeng, Bu. Dia ngambil postdoktoral, Bu. Nggak tanggung-tanggung postdoktoralnya di Harvard. Jadi kalau di Indonesia ada S3, di Harvard itu ada S4. Di Perancis katanya ada S5. Jadi postdoc, postnya 2 kali. Kejar semua. Nah, teman saya ini cerita, ya ngobrol sama teman kan lu gua gitu. Gue juga bingung nih, laki gue kerjanya sekolah mulu, tahu dia bisa kerja apa enggak gitu. Coba. Jadi ya kalau memang passionnya belajar, ya siapa tahu memang di situ. Terus profesinya apa? Profesinya bisa jadi peneliti, bisa jadi dosen, Ya. bisa jadi guru besar, itu juga profesi gitu. Bisa menulis buku juga barangkali. Iya, gitu. Jadi ya itu artinya sesuatu yang senang dia lakukan dan kemudian menghasilkan gitu, excellent dan menghasilkan gitu. Jadi ukuran-ukuran passion seperti itu, interest, minat ya, passion, hasrat yang menggebu-gebu gitu. Tapi kalau bicara soal passion, sebetulnya mungkin sebagian besar dari kita ini punya passion yang waktu kecil sama waktu besar itu udah beda sekali gitu ya? Ya, bisa. Bisa, kan tadi saya juga udah menyampaikan pengalaman saya waktu SD kelas 4 pengen jadi ustadz gitu kan. Pas SMP berubah jadi arsitek gitu. Pas udah aliyah, baca Femina, baca Kartini, jadi pengen jadi psikolog gitu. Selain juga karena pengen menghindari matematika gitu. Ya, intinya sih sebetulnya mau jadi apa aja, yang pasti orang tua itu mengawal. Iya. Supaya bagaimanapun kan orang tua pasti memahami, oh ini anak saya sukanya apa, mungkin bakatnya apa, sedikit banyak pasti mengerti soal itu. Iya. Jadi ya kalau memang itu sesuai dengan minat dan bakat anaknya, kenapa tidak gitu ya? Karena saya juga punya teman yang mungkin buat orang tua lain itu kok milih jurusannya itu misalnya, tapi anaknya itu kemudian memilih untuk masuk ke isi jurusan penciptaan lagu kalau nggak salah. Dan itu ternyata diterima dan itu oleh orang tuanya itu betul-betul diakomodir gitu. Ya kalau mungkin buat orang tua lain, penciptaan lagu tuh mau jadi apa misalnya gitu ya. Gitu kan. Nah iya, itu. Betul. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, bisa saja kemudian nanti jadi musisi besar gitu. Iya. Ya itu aja sebetulnya. Jadi dan tidak sedikit orang tua yang kemudian berpikir, oh pokoknya lebih bagus ekonomi daripada hukum. Jadi buat apa kamu pilih hukum misalnya gitu. Banyak kan yang begitu gitu. Iya. Akhirnya mereka yang menentukan apa yang baik buat anaknya, tapi kemudian waktu kuliah anaknya tertekan misalnya. Iya. Karena tidak sesuai dengan itu gitu. Nah, itu yang paling penting adalah sebetulnya anaknya itu suka, kemudian dia memang punya kemampuan di situ ya. Iya. Nih, Datu, maaf ya saya jadi ikutan bicara. Oh iya, silakan. Kan ini kita Memang ini cocok jadi psikolog kita dari SMA. Cerita-cerita kita kan dia dari SMA. silakan.
kebetulan saja tidak berhasil memasuki psikologi gitu loh. Tapi bertemu dengan beberapa teman psikolog, jadi ya sudah belajar dari mereka aja deh. Jadi ya kalau yang saya pikir sih begitu aja. Yang penting anaknya suka. Karena yang namanya menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu kan kita semua sudah merasakan tidak mudah ya. Iya. Apalagi untuk orang-orang yang gatal-gatal gitu kalau ketemu angka ibaratnya gitu. Seperti kita ya, Datuk ya. Iya. Itu even kita saya kuliah dulu di komunikasi, terpaksa bertemu dengan statistik, analisis isi yang akhirnya ketemunya dengan hitung-hitungan juga. Wah, itu beban berat sekali gitu loh. Tapi ya paling tidak lebih besar dari itu, artinya lebih banyak pelajaran yang kemudian lebih menyenangkan untuk dipelajari dan kemudian bisa diselesaikan gitu. Ya, Iya, jadi orang mungkin kalau sastra juga begitu. Saya punya teman orang sastra juga ada juga statistik. Iya, karena itu mata kuliah dasar ya. Iya, padahal kan sastra ya, apa urusannya dengan nggak nyambung juga ya gitu. Jadi kalau tadi Bu Dian bicara soal apa namanya, atau Bu Titin dan Bu Ani gitu bicara soal passion, mungkin simpelnya kalau saya sih gitu, udah anaknya sukanya apa. Karena ya kemudian ketika itu kita juga membantu memberikan masukan, oh iya kamu mampu nih kayaknya di situ, ya udah nggak apa-apa deh gitu. Jangan mengedepankan kita pengennya anak kita jadi apa. Misalnya saya pengen anak saya jadi dokter, tapi anak saya maunya jadi sarjana komunikasi misalnya, atau mau jadi psikolog gitu. Ya sudahlah gitu. Itu lebih mendahulukan anak-anak. Kalau pengalaman saya demikian. Maunya gimana gitu, disesuaikan dengan hal-hal lain termasuk mungkin biaya. Ya apa namanya, mungkin ada sebagian orang tua yang tidak nyaman kalau anaknya berada jauh, mungkin ya disesuaikan dengan jarak dan sebagainya. Kalau mengenai sosialisasi, pengalaman saya sih sebetulnya anak-anak itu lebih baik di apa ya, tidak ya dibiarkan bermain lah gitu maksudnya. Kalaupun memang kita mau membatasi mereka bermain, ya kita lihat dulu ini kalau memang situasinya anak-anaknya misalnya kok apa ya istilahnya itu mungkin agak nakal atau gimana gitu ya paling kita intinya itu dibekali dari rumah, dibekali gitu ya Bu Titin ya. Kalau kita kan, saya dulu kebetulan bertetangga dengan Bu Titin, jadi kami tuh sering berbagi. Dulu anak-anak saya bermainnya dengan anaknya Bu Titin juga. Jadi kita sama-sama punya peraturan, pokoknya kita bekelin anak gitu loh. Kamu nggak boleh gini ya sama temennya, kamu nggak boleh gitu misalnya. Ya paling gitu aja sih. Nanti begitu anak-anak dia harus terjun, karena pada akhirnya kan anak-anak itu tidak bisa, kita tidak bisa mengendalikan lingkungan mereka. Makin besar mereka makin bebas memilih. Yang paling penting anaknya itu dibekali aja gitu. Yang boleh, nggak boleh gitu aja. Tadi kayaknya Datuk juga udah menyampaikan itu ya? Ya udah. Ya, saya menyampaikan tadi kasih rambu-rambunya gitu. Kasih rambu-rambunya yaitu yang boleh dan tidak boleh. Terus kemudian kalau bicara sosialisasi ya harus dilatih gitu. Dari jarak cuma 1 meter, jarak 5 meter. Ya kalau tadi di kemudian, misalnya di komplek atas ya samperin gitu kan. Ya, masa sini main sini ya. Kan juga belum kenal, samperin dulu gitu. Kalau orang tua saya dulu bilangnya anak itu kayak layangan gitu loh. Iya. Jadi di ekornya tuh dikasih tali, ditarik, diulur gitu. Iya, betul. Jadi ada saatnya di mana dia diulur tapi tetap dipegangin gitu. Ada saatnya kemudian nggak bisa, tarik langsung, ditarik mundur gitu. Ada orang tua saya dulu bilangnya begitu gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kurang pede mungkin gini Bu Dian, nanti kalau misalnya ada dalam satu, tidak ada salahnya kalau dicoba. Misalnya Zara menyukai bela diri gitu, ya sudah masukkan aja ke bela diri gitu. Atau dia suka masuk komunitas teater misalnya gitu, ya sudah ikut saja di situ gitu, didorong, di encourage untuk ayo gitu masuk. Nah di situ biasanya nanti dia akan menemukan, oh iya ya, selain dia menemukan passionnya, dia menemukan kepercayaan diri. Oh I can do it gitu. Saya bisa loh jadi karateka. Oh saya bisa loh jadi aktor, aktris gitu misalnya. Kurang lebih gitu bukan Datuk? Iya betul. Karena kalau bicara sosialisasi anaknya di rumah aja,
terus mau sosialisasi sama siapa? Ya. Karena harus dengan orang lain juga. Keluarga ya latihan sosialisasi pertama. Berikutnya mungkin kalau ada di sekitar rumah gitu kan, kayak misalnya di Betawi ini kan, saudara itu ya sekampung, se-RT itu saudara semua gitu kan. Ya, ya. Keluarga besar itu kan. Nah, lingkupnya ya diperbesar lagi gitu. Jadi tadi cara yang efektif juga, ikut komunitas, ikut kegiatan gitu ya. Nggak tahu kalau di rumah Budian adanya apa tuh kegiatan-kegiatan remaja? Nggak ada Pak di sini di kompleks. Di sekolah barangkali ada ekskul? Ya, waktu dia SMP itu kan dia masuk di SMP Persit, jadi dia seneng baris berbaris, terus dia kebetulan jadi MC untuk acara 17-an gitu-gitu, suaranya lumayan bagus gitu di gitu. Dia lebih bakat ke situ gitu. Kalau belajar akademis dia sedang-sedang saja. Ya memang kan beda-beda ya. Iya. Beda ya Datu ya. Tiap anak kan kecerdasannya beda-beda ya. Beda lah. Ada 8 jenis kecerdasan. Iya. Oke. Ada tolong lagi barangkali ya. Tolong diingatkan ada beberapa hal yang mau saya share ke ibu-ibu nih. Antara lain tadi artikel tentang 8 jenis kecerdasan, kemudian mungkin kalau ada yang perlu psikotes gitu, nanti saya cari dulu linknya. Psikotesnya itu perlu loh Pak, apa untuk penjurusan anak saya mau ini. Ya, nanti saya. Oke. Ya, siap. Ada lagi barangkali yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ibu Ani, Mbak Maura, cukup? Berarti kalau saya ambil kesimpulan dari tadi berarti kalau untuk matematika itu mungkin termasuk ke dalam itu ya Pak, life skill ya, skill dasar yang memang setiap orang harus bisa, walaupun mungkin porsinya nggak banyak, tetap harus harus bisa lah ya, harus gitu bisa, ya. Betul. Bisa dihindarin. Iya, betul Bu. Betul. Ya. Sudah Ibu Ani, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Kalau sudah, Bu Titin, Bu Dian, Mbak Maura, masih ada pertanyaan tidak? Sekarang sudah jam 11.18. Setengah 12. Baik. Langsung ditutup saja ya, Datu. Iya. Mari kita tutup acara grup konseling melalui Zoom meeting ini dengan doa. Mungkin Datu bisa memimpin doanya. Ya. Baik, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya Allah, semoga Engkau melapangkan dan memudahkan hati kami untuk menerima ilmu dan pemahaman pada kesempatan belajar hari ini. Ya Allah, semoga Engkau menambahkan ilmu dan pemahaman kami. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kekuatan pada kami untuk memperbaiki hati, ilmu, pemahaman, sikap, dan perilaku kami. Allah, semoga Engkau merahmati dan memberkahi kami semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Titin, Ibu Dian, Ibu Ani, Mbak Maura. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan banyak manfaat, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan memberi ya paling tidak kelegaan lah untuk hal-hal yang selama ini mungkin belum terlalu dipahami. Kalau memang ada pertanyaan berikutnya mengenai hal yang sama, insya Allah nanti untuk tema yang sama kita akan mengadakan batch yang kedua. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk tanggalnya. Atau kalau misalnya memang membutuhkan konseling secara privat dengan Datu Fitra bisa menghubungi saya. Nanti saya yang akan membuat jadwalnya dan saya tutup karena ini sudah lewat dari jam 11. Semoga semua ini membawa keberkahan buat kita dan putra-putri kita, keluarga kita.
Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Have a nice weekend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Ya, sama-sama.